Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda, masih bersama UAS dan sahabat. Bagaimana pemirsa? Sahur Andi pagi hari ini, menunya apa nih pagi hari ini? Nampaknya ini sayur pete, sayur asem, ikan asin kecium nih kayaknya. Bagi-bagi loh pemirsa, kalau enggak dosa nih. Enggak bercanda. Nah, ini ngomongin tentang dosa, nah ini persis sekali apa yang kita angkat pada tema kesempatan pagi hari ini. Katanya, apa yang kita berbuat dosa, kemudian maksiat yang kita berbuat itu mendatangkan musibah. Benar nggak sih? Bahkan ada orang yang menganggap bahwa padahal dosa saya nggak banyak-banyak amat, kok musibah selalu datang ke saya. Nah, kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Abdul Somad dan juga Kiai Haji Sumarno. Assalamualaikum Ustadz Somad, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kiai Sumarno sehat? Alhamdulillah. Seger banget nih. Sahur apa nih pagi hari ini? Kayaknya Alhamdulillah yang jelas jengkol ya? nasi. Oke, nanti kita akan ngaji bersama Ustadz ya. Kiai Sumarno, nanti kita akan membahas tentang indahnya Ramadan ini, tentang tema yang mengangkat yaitu musibah akibat dosa dan maksiat yang kita perbuat. Kita persilakan terlebih dahulu Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Mas Sofyan. Kiai sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kiai selalu diberkahi Allah Amin. Subhanahu wa taala sehingga Amin. berkahnya melimpah buat kita semua. Amin. Adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, pemirsa dimanapun berada, pemirsa TV One, mudah-mudahan sehat zahir dan batin, bisa melaksanakan Ramadan ini sampai keluar dalam keadaan fitratul Islam. Amin. Insyaallah. Apakah dosa yang dilakukan manusia itu menimbulkan efek di dunia? Apakah efeknya hanya pada dirinya saja atau untuk kampungnya, lingkungannya, negerinya? Karena ada sebagian orang berpikir yang mabuk saya, yang sakau saya, uangnya saya, narkobanya saya, kalau ditangkap polisi saya. Kenapa ente yang rese? Ngapain urus-urus? Maka kalau kita bersilang pendapat tentang masalah ini, dalam Islam diajarkan farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah. Lihat Al-Quran. Apa kata Allah tentang musibah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang diturunkan Allah tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Ketika gempa bumi itu datang, yang goncang itu bukan cuma rumah ente sakau. Ketika tsunami itu datang, airnya dari belahan laut naik ke belahan bumi, itu tidak hanya menenggelamkan rumah ente saja pelaku zina, maka semua kena. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kamu kepada azab yang tidak hanya ditimpakan kepada yang zalim-zalim saja. Yang soleh, yang baik, yang ustadz kena, mati semuanya. Bagaimana dengan penjelasan Nabi Muhammad SAW? Farudduhu ilallah, lihat Al-Quran. Wa Rasul, lihat hadis Nabi Muhammad SAW. Idza zahara zina war riba fi qaryatin. Kalau muncul perbuatan zina dan riba. Ada orang zina diam-diam. Ini zahara. Kalau muncul perbuatan riba, zina fi qaryatin, dalam suatu kampung, faqad istahallu, maka sesungguhnya mereka sudah menghalalkan, mempersilakan azab Allah ala anfusihim. Mereka sudah mengundang azab Allah itu datang kepada mereka. Itulah mengapa Ustadz, Kiai, Habib, ulama, tuan guru tidak pernah bosan. Jangan berzina, jangan LGBT, jangan minum khamar, jangan riba. Kenapa mereka ribut? Apa untungnya buat mereka? Yang nyuruh itu Allah, yang memerintahkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhaunna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan mungkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum 'iqaban. Dikhawatirkan nanti Allah akan mengirimkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, gempa bumi, gunung meletus, datang hukuman bencana itu, datang musibah. Summa tad'unahu,
lalu kamu pun datang ke tanah lapang beramai-ramai berdoa, istighosah kubra, minta kepada Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa tidak dikabulkan doa? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah kita tidak hanya sekedar berpuasa Ramadan, tapi kita ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar di mimbar masjid setengahnya tidur. Amar ma'ruf nahi mungkar kita alhamdulillah dalam sebuah program yang ketika umat Islam semua bersahur, lalu kemudian menantikan azan subuh berkumandang, kita duduk sejenak, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, bahwa mari kita jaga. Kita ini seperti orang dalam satu perahu di tengah lautan. Lalu ada satu orang di bawah melobangi dinding perahu yang terbuat dari kayu. Yang di atas diam aja. Ya biarin aja dia buat lubang di bawah perahu, toh nanti yang tenggelam dia. Tapi yang cerdas yang berpikir, ini kalau airnya masuk, yang mati bukan cuma dia. Yang di bawah tenggelam naik ke atas sampai ke tiang pucuk bendera kapal pun akan tenggelam ke bawah. Jadi kalau ada yang di atas ngasih tahu, jangan lobangi kapal, jangan lobangi kapal. Sesungguhnya dia bukan rese, dia bukan jahat. Dia sedang sayang dengan kita semua supaya kita selamat. Inilah inti ajaran Islam. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Allah tidak ada katakan kamu umat yang paling baik karena hajinya bolak-balik, kamu umat paling baik karena umrohnya berkali-kali. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kamu masih mau mengajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mau melarang orang berbuat mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu pemahaman mindset cara berpikir kita, maka sesungguhnya kita berterima kasih kepada kiai, terima kasih kepada tuan guru, berterima kasih kepada para habaib yang tidak pernah bosan mengingatkan umat ini. Innamal khamar wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibuh. Ustadz alim ulama dengan lisannya, maka ada penguasa dengan tanda tangannya, dengan perdanya, peraturan daerahnya, perbubnya, peraturan bupatinya, pergubnya, peraturan gubernurnya. Pakai itu untuk menyelamatkan kita semua. Kalau kita sayang dengan negeri ini, maka kita larang dari perbuatan maksiat agar supaya inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku mendahului hukumanku. Kalaulah bukan karena masih ada yang beristighfar munajat tengah malam, mungkin sudah lama bumi ini hancur. Alhamdulillah masih banyak lagi yang beristighfar minta ampun kepada Allah. Demikian Mas Sofi. Baik, Masya Allah, analogi yang sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Uwas tadi, dengan satu orang melubangi di bawah kapal yang paling kecil saja, itu sesungguhnya akan mendatangkan musibah yang sangat luar biasa sekali. Maka dari itu tidak heran ketika banyak orang, banyak kiai, para guru meminta, mengajak untuk bertaubat, sehingga musibah itu akan terangkat dan juga segala bala itu akan terangkat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kiai Sumarno bagaimana taubat itu bisa mengangkat musibah dan juga bala. Lalu selanjutnya saya akan mengajak, bukan bertobat, tapi mengajak untuk sahur lagi. Silakan Kiai Sumarno, wah silakan bisa diseruput lagi jusnya dan juga. Ya, alhamdulillah masih di indahnya Ramadan bersama Uwas dan juga sahabat dan juga dari adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran, masih dengan tema besar kita yaitu berbuat dosa itu justru mendatangkan musibah yang luar biasa. Yai Sumarno akan menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana taubat itu justru mengangkat bala dan juga kehancuran di bumi ini. Silakan Yai Sumarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillah walhamdulillah wal khair wa syar bi masyiatillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala ahli wa ashabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhi fillah Ustaz Abdul Somad, adik-adik kita dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, para pemirsa yang sama berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa bersua dan berjumpa kembali. Mudah-mudahan pertemuan dan perjumpaan kita insya Allah akan jadi wasilah kumpulnya kita, duduknya kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan bulan yang penuh dengan barokah. Ramadan sekaligus dari awal sampai akhir adalah bulan yang penuh dengan maghfirah. Justru di bulan Ramadan inilah momen pensucian pembersihan diri manusia. Dan sekaligus Ramadan adalah terapi individual dan global. Karena bahwasannya perilaku manusia yang menyimpang, perbuatan manusia yang di luar batas, perilaku manusia pula yang menyimpang tatanan syariat ajaran yang Allah berikan maupun tatanan sosial, itu akan berdampak dan berefek baik untuk dirinya, keluarga dan masyarakat, bahkan masyarakat global pada khususnya. Bicara dosa, tidak ada manusia di dunia ini yang gak punya dosa. Jangankan preman, jangankan pelacur, ustadz kiai pun juga pasti punya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'inat tawwabun. Setiap anak Adam di muka bumi ini adalah pasti melakukan berbuat dosa. Jadi nggak ada kita menjas diri kita paling bersih dan juga jangan kita menjas orang adalah paling salah. Ini yang pertama. Terkadang kita pandai menunjuk kesalahan orang tapi nggak pandai kita berkaca diri kita sendiri. Lebih sulit membaca diri kita ketimbang kita membaca Al-Quran. Adik-adik kita dari IIKI ini adalah orang-orang yang calon hafiz dan hafidh Al-Quran. Pandai dia baca Al-Quran, tapi belum tentu dia pandai baca diri dia sendiri. Karena baca diri sendiri jauh lebih berat daripada baca Al-Quran. Ramadan terapi diri kita untuk membaca diri kita. Makanya di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah perintahkan bulan Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, ujung ayat itu la'allakum tattaqun. Agar kamu sekalian kata Allah menjadi orang yang bertakwa. Lamnya la'alla itu harfu taroji, harapan Allah. Harapan Allah kepada kita begitu tinggi. Dengan adanya Ramadan. Untuk bisa mensucikan, membersihkan diri kita, membersihkan perilaku kita. Berangkat dari imsak, menahan. Apa yang kita tahan? Lapar, haus, dahaga. Kemudian lapar lagi, yang terberat nafsunya. Di sini orang berbuat dosa karena nafsu. Bukan yang berbuat dosa karena bodoh sedikit. Yang berbuat dosa karena nafsu itu banyak. Kalau orang berbuat dosa karena kebodohannya, maka dia akan terhukum karena kebodohannya. Tapi kalau udah nafsu, mereka bukan sedikit orang pandai, orang pinter, bahkan titelnya lebih daripada orang biasa, kedudukannya orang terhormat, dia melakukan perbuatan dosa. Apa sebabnya? Karena nafsu. Inna nafsa la'amaratum bisu. Ramadan datang kepada kita. Alhamdulillah kita sekarang sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan baik. Bukan melewati waktu Ramadannya, tapi mendapatkan nilai Ramadan yang positif. Ini yang paling mahal. Apa? Sebab bagaimana kita membentuk diri kita menjadi takwa. Diawali dari mana? Dari bagaimana kita menahan nafsu. Kadang-kadang kita kuat puasa. Nahan lapar. Jangankan yang namanya buat nafsu yang jauh-jauh. Nafsu berbuka aja kita udah Masya Allah luar biasa. Ketika mau buka puasa segala hidangan tuh makanan semeja penuh. Ada pisang goreng, ada lagi apa namanya mie, ada lagi lontong. Ya, ada lagi dendam, ada lagi apa es kelapa. Ada bala-bala. Semua diborong nafsu. Malaikat senyum melihat kita. Bagaimana dia akan menghasilkan nilai puasa ketika berbuka saja. Mereka sudah berlomba-lomba tidak mampu mengerem hawa nafsunya. Karena itu mudah-mudahan insya Allah Ramadan satu cara terapi kita pelajari itu. Yang kedua, bagaimana kita mencegah datangnya musibah.
Karena dosa, musibah adalah karena ada azab, musibah, bencana tadi karena perbuatan dosa. Bagaimana sekarang kita mencegahnya? Yang pertama terapi perilaku. Bukan sekedar istighfarnya. 10 kali, 1000 kali kita baca istighfar, tapi 1000 kali kita melakukan dosa. Kan mustahzi adalah orang bagaikan orang yang mengejek kepada Allah. Ini kan kadang-kadang yang bikin Allah untung aja punya sifat tawab, Allah punya sifat rahman, Allah punya sifat rahim. Wa rahmatullah wasi'at kulli syai'. Andaikan tidak ada rahmat Allah, itu yang semacam itu. Baru saja dia sholat, baru saja dia zikir, baru saja dia istighfar, belum lepas beberapa detik kemudian dia sudah bikin dosa. Keluar masjid udah nyolong sandal. Kadang-kadang di dalam masjid udah ngomongin orang. Ini banyak. Ngomongin nggak pakai berbicara sekarang. Orang berbicara sudah menggunakan teknologi. Sudah menggunakan yang namanya media yang canggih. Ya. Hati dia ketika berpaut kepada Allah di dalam masjid. Lagi terawih bikin dosa. Lagi sholat terawih bikin dosa. Di masjid dia bikin dosa. Astagfirullah. Ini kan kelihatan. Makanya karena itulah. Yang kedua. Fatubu ilallah taubatan nasuha. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah menerima taubatnya hamba. Sebab ini kan dosa ada 3 kategori. Ada dosa manusia kepada Allah, ada dosa manusia kepada manusia, ada dosa manusia terhadap diri dan lingkungannya. Dosa manusia kepada Allah selagi dia masih Allah tawab, Allah maha pengampun. Sama kayak dikatakan tadi wasiat kulli syai'. Masalah luasnya bukan biasa, luar biasa. Sampai ruh kita di tenggorokan masih Allah terima taubat kita. Hatta yugorgir. Kalau dosa manusia kepada Allah. Tapi kalau dosa kita kepada manusia. Jangankan kita bertaubat saja hanya kepada Allah. Kalau kita punya salah kepada manusia. Walaupun air mata darah kita nangis depan Ka'bah. Kalau kita belum minta maaf kepada orang itu. Allah tidak akan maafkan dosa kita. Ini kadang-kadang kita lupa. Nangis doang taubat kepada Allah, kita bikin salah sama manusia, anteng-anteng aja. Cukup ntar kalau lebaran. Kalau umur kita sampai di lebaran. Kadang-kadang ucapan kata taubat pun kadang-kadang minta maaf juga cuma pakai SMS. Atau pakai WA. Nah inilah yang... Udah gitu copas lagi. Nah, kopas lagi. Ini yang paling banyak sekarang. Maka itu bersihkanlah. Ramadan kita ingat. Bukan salah saja kita kepada Allah, hitung hisab kita. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Sebab apa yang kita nyata dan tidak nyata yang kita lakukan dan kita perbuat, ingat, Allah audit. Allah catat, Allah hitung dan kita nanti bakal diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dosa kita kepada Allah. Tapi dosa kita kepada manusia ini yang paling berat. Makanya mumpung bulan Ramadan, banyak-banyak kita silaturahmi. Minta ridho, mohon maaf, akui kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, Masya Allah, terima kasih. Luar biasa sekali ya Sumarno. Terapi perilaku, ini yang saya garis bawahi. Tidak hanya beristighfar saja, namun terapi perilaku. Bagaimana kita memperbaiki perbuatan kita agar lebih baik, khususnya kepada manusia. Karena luar biasa sekali ketika manusia tidak memaafkan. Nah, itu tadi yang seperti yang dikatakan kayak tadi. Allah nggak akan memaafkan. Ini ngeri banget ya. Nah, saya akan undang, nanti akan ajak adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran. Siapa yang mau bertanya? Wih, rame banget ya Ustaz, rame banget, kayaknya antusias banget. Kayaknya banyak yang dosa, ini banyak yang maksiat. Pengen taubat semua supaya maksiat, supaya musibah sudah terhindarkan dari semua. Tapi nanti ya kita sahur lagi ya. Silakan Yai, Ustaz silakan dilanjut lagi sahurnya. Masya Allah. Wih, dia enak kopi nih, mantap banget.
Baik, terima kasih. Kita kembali di indahnya Ramadan. Bagaimana sahurnya masih terus lanjut ya. Untuk Anda yang masih ngantuk, ayo. Ini mumpung masih ada waktu untuk sahur, kita santap sahur kita di pagi hari ini. Nah, pemaparan dari guru-guru kita tadi, Masya Allah, tentang bagaimana maksiat dan juga dosa itu ternyata mendatangkan musibah bagi kita. Saya akan undang, tadi sangat antusias sekali, ada dari Institut Ilmu Al-Quran yang antusias bertanya, saya undang satu-satu dulu. Saya ke adik kita yang satu ini sudah siap. Silakan adik Nabila ya. Mau tanya tentang jodoh juga atau gimana nih? Oke, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Nabila. Izin bertanya, seperti yang sudah Ustadz jelaskan tadi, bahwa yang terkena imbasnya bukan hanya pelaku maksiat tersebut. Jadi lantas bagaimana nasib orang yang beriman yang ada dalam negeri tersebut? Terima kasih. Baik, ini menarik nih Yai. Silakan Yai. Ketika azab dan musibah bencana itu datang, tidak pernah memilih dan gak pernah melihat siapapun. Andaikan musibah itu diberitahu, pasti kita lari duluan. Cuma Allah yang tahu dan Allah yang menentukan kepada kita kapan datangnya dan di mana dia akan terjadinya dan kayak apa peristiwa itu akan datangnya. Inna, sampaikan Allah sebutkan dalam Al-Quran kepada kita, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia nggak pernah tahu apa yang akan terjadi yang akan dia lakukan esok hari. Kayak tadi pertanyaan tentang jodoh. Jodoh juga urusan Allah, bukan urusan kita. Kita jalani aja. Dan jangan memaksakan diri. Dan jangan terlalu banyak ekspektasi. Kadang-kadang ketika kita ekspektasi yang tinggi dengan apa yang kita harapkan, maaf, pacaran, berteman, kenalan, sampai ke Bandung-Bandung, sampai ke Jogja-Jogja. Giliran tahu-tahu jodohnya mana Pak RT nanti. Enggak pernah ada yang tahu. Ketika musibah pun sama demikian. Andaikan Allah kita bisa memilih, kita pun enggak mau memilih yang jelek. Tapi di balik itu semua ada hikmah. Lalu bagaimana orang yang tidak berbuat maksiat, yang tidak melakukan kejahatan, yang tidak melakukan kejelekan, mereka kena musibah. Allah berikan ampunan dan Allah berikan mereka dikategorikan adalah orang yang mati dalam musibah, dalam bencana adalah matinya mati syahid. Siapa saja yang mati dalam mati syahid? Satu, orang yang dalam kebakaran. Ya, kebakaran mereka bukan mereka diam. Ya, mereka kebakaran tertidur nggak bisa lari dan terkepung api saat ada musibah. Ya, sampai mereka nggak bisa lolos dari kepungan api, mati, terbakar, matinya mati syahid. Tapi kalau mati mereka sengaja ada api, mereka nggak mau lari, ya matinya bukan mati syahid, mati sangit. Ya logikanya kan begitu. Yang kedua orang yang dalam kebanjiran. Ya, banjir bandang, apakah banjir mereka di tengah laut, kapalnya tenggelam. Atau mereka banjir wabah yang besar kayak macam tsunami, dia nggak bisa lari. Ya, siapapun manusia yang kena musibah saat itu, maka orang itu adalah matinya mati syahid. Makanya pilih dari sekarang daripada hidup susah mendingan mati syahid. Caranya bagaimana? Ada musibah jangan lari. Akhirnya bukannya syahid, mati sangit tadi. Kecuali kalau kita udah berusaha, tapi kita nggak bisa lepas daripada usaha kita. Allah sudah tentukan. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Semuanya sudah Allah tentukan kepada kita. Nggak ada yang bisa lari. Nggak ada yang bisa berusaha. Ketika walaupun karena ada alat deteksi yang hebat, yang canggih untuk mengantisipasi datangnya tsunami. Buktinya setelah tsunami baru berbunyi. Alat itu nggak bisa menentukan, yang menentukan adalah Allah. Nah cuman yang jadi penasaran pertanyaan tadi kita adalah bagaimana orang ini yang dalam kondisi baik, berbuat baik, orang soleh. Ya, seperti kayak ada orang sholat di masjid, masjidnya kebakaran. Kok masjid bisa kebakaran? Gak usah aneh. Di Jakarta aja kemarin masjid bisa kebakaran kok. Ya. Yang namanya musibah kan Allah gak bisa tahu siapa yang Allah akan kasih dan bagaimana peristiwa akan datangnya. Lalu bagaimana orang yang sholat kena musibah? Dia lagi sholat saja kena musibah. Seperti kayak terjadi bencana alam. Ya. Orang gak ada yang tahu ketika bencana itu datang. Dia lagi apa? Dia lagi sholat.
dia lagi berbuat baik. Atau dia kagak berbuat salah. Yang musibah yang berbuat salah di sana, yang kena adalah di sini. Ya. Bagaimana nih orang kondisinya matinya? Yang mereka orang yang baik-baik. Mati dia adalah mati dalam keadaan syahid. Ini a'lamu mala ta'lamun. Karena Allah lebih tahu daripada engkau. Jadi nggak bisa manusia menjas. Ya. Belum tentu kita lebih baik dari orang yang dipenjara. Menurut pandangan orang kita adalah orang baik. Tapi belum tentu mereka itu pelacur jauh lebih baik daripada kita. Terkadang jahatnya kita memandang kejahatan dengan sebelah kacamata. Dan memandang kebaikan, kadang-kadang kita bagaikan memandangnya seperti kacamata kuda. Ini yang paling kadang-kadang terjadi. Banyak contoh daripada orang-orang soleh. Banyak contoh daripada orang-orang wanita-wanita soleha. Yang Allah berikan kepada kita. Seperti apa yang berlaku di mata pandang hidup kita hari ini. Terjawab sudah oleh Allah dalam Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Yai. Tadi menarik apa yang disampaikan UAS tadi, bahwa kita itu sebetulnya melarang orang untuk berbuat maksiat, tapi jawaban mereka itu rese banget sih gitu. Nah, masing-masing orang kan beda-beda nih karakternya UAS. Bagaimana sih yang pas kita menjelaskan kepada mereka biar mereka juga menerima apa yang kita sampaikan? Tapi nanti ya dijawab ya, kita sahur lagi. Kopinya dari tadi kecium dari sini, Ustaz. Saya masih malah belum kebagian nih. Kru mana nih kru? Aduh, kopinya mana nih, saya belum kebagian. Silakan ya, silakan Ustaz. Baik, masih di indahnya Ramadan, seperti apa yang saya tanyakan tadi, UAS gimana ya kira-kira menjawab atau memberikan penjawaban kepada orang yang berbuat maksiat sehingga kita dikatain rese nih, padahal kan sebenarnya kalau musibah ke kita juga ya Ustadz ya. Gimana nih Ustadz untuk memberikan jawaban dan juga sikap yang pas kepada mereka? Biasanya orang tidur itu kalau dibanguni responnya marah, Ya. Mas Sofyan. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Jadi proses menyadarkan orang itu sulit. Maka disandingkan antara watawasau bil haq dengan watawasau bisom. Karena ketika kita sampaikan hak, itu pasti responnya tidak sabar. Maka yang menyampaikan itu disuruh sabar. Harus sabar. Ketika berhadapan dengan Fir'aun, wa qula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, sampaikanlah kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkara, mudah-mudahan mereka bisa ingat, aw yakhsha, atau dia menjadi takut. Ya. Tidak selamanya dakwah itu dengan lisan, dengan khutbah, dengan ceramah. Mungkin adik-adik ada yang bisa IT, ya buat film animasi tentang satu kelompok pezina, pemabuk, peminum khamar, LGBT, lalu kemudian ketika azab Allah datang, yang terkena musibah malah anak kecil yang tidak ada dosa, orang tua renta. Mungkin itu lebih menyentuh. Betul. Karena tujuan target yang mau dicapai adalah hati mereka. Ya, betul. Nah, jadi yang khutbah dengan khutbahnya, yang tausiah dengan tausiahnya, yang kajian dengan kajiannya, tapi ada jalur lain. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah dari pintu yang banyak. Betul. Dari pintu depan, pintu kanan, pintu kiri, pintu belakang. Semua targetnya ingin menyadarkan orang lain. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Ada satu orang yang sadar karena dakwahmu khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Demikian bidang dan juga profesinya berbeda, yang penting satu tujuannya itu dakwah begitu Mas ya. Baik, saya ke adik kita yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya nama saya Ananda Sahara Daradinanti. Izin bertanya Ustadz, saya ini kan seorang pelajar gitu. Belakang-belakangan ini saya tuh susah untuk fokus dalam belajar dan dalam menghafal pun seperti itu. Jadi kita dalam menghafal itu sulit. Jadi minggu sebelumnya itu halaman itu sudah dihafal Tapi dan lupa mudah. lagi.
dan mudah minggu Oke. sebelumnya. Dan tapi sekarang ini ketika menghafal lagi itu sulit padahal halamannya tuh sama gitu Ustaz. Nah, apakah ini adalah dampak dari dosa yang kita perbuat gitu Ustaz? Sekian dari saya. Baik. Assalamualaikum. Silakan Yai, gimana Yai? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan semua anak pelajar, semua santri pasti bertanya demikian. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Syakauti ila waqi'an su'al hifti farsadani ila tarkil ma'asi. Fakhbaruni bi anna ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Mudah gampangnya itu ilmu tergantung kita. Bukan tergantung ilmunya. Nggak ada ilmu yang susah. Yang susah adalah kita. Kenapa itu ilmu jadi susah kepada kita? Karena ada tabir di diri kita. Apa tabirnya? Ya dosa. Apa bedanya ilmu dengan pengetahuan? Jelas. Kalau ilmu yang langsung dari Allah, al ilmu dunia, al ilmu akidah, al ilmu syariah, itu ilmu. Kalau teknologi pengetahuan, cuman sekedar asal tahu. Tapi kalau ilmu, nur dari Allah, cahaya dari Allah. Nah itu nur itu tidak akan Allah berikan bisa masuk ke dalam hati kita. Al ilmu fi sudur la fi sutur. Ilmu itu adanya di hati bukan di kepala. Walaupun kita apal ada di kepala, tapi kalau hati kita tersandra dengan dosa, dosa yang kita tidak ingat, dan dosa yang kita ingat. Dosa yang kita tidak ingat aja, Masya Allah luar biasa banyaknya. Maka ketika pada waktu kita belajar disuruh taksirum bil istighfar. Banyak-banyak istighfar. Yang pertama. Yang kedua, jaga diri dari perbuatan maksiat. Apalagi anak-anak kita, adik-adik kita saat ini, mereka yang mereka pelajari, mereka hafal adalah Al-Quran. Lihat baginda Rasul ketika mau dapat wahyu pertama. Sampai Nabi khalwat di Gua Hira. Jauh dari keramaian. Sekarang kalau saya jabarkan nanti tersinggung. Pikirin aja sendiri. Itu baginda Rasul kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hatinya bersih. Yang jiwanya Masya Allah luar biasa. Nggak ada setetik noda perasaan praduga. Walaupun ada orang yang menyakitinya, apa pernah Nabi dendam? Enggak. Ada orang yang memakinya, apa pernah Nabi marah? Enggak. Kalau kita jangankan dimaki orang, atau kan kita dituduh orang, Masya Allah, sendal hilang lagi sholat pun kita dendam. 3 bulan kita nggak ke masjid. 3 bulan nggak jamaah. Apa alasannya dia bilang? Sendal belum lunas sudah tewas. Coba bayangkan. Baginda Rasul yang begitu bersih hatinya. Nabi ketika mau dapat wahyu dari Allah. Begitu di bulan Ramadan. Nabi apa? Nabi khalwat. Menjauhkan keramaian. Nabi berada di mana? Di Gua Hira. Di Gua Hira. Ilmu Al-Quran. Bukan seperti ilmu pengetahuan yang Anda bisa buka di Google setiap saat. Enggak tanpa sekolah pun bisa kita kaji, kita bisa baca. Tapi ilmu Al-Quran, ilmu agama enggak semudah itu nih. Kebersihan, kebeningan hati. Tanya Ustaz Abdul Somad. Yang sama-sama dulu kita ada di luar sana, barangkali lebih dahulu saya pribadi. Alhamdulillah. Enggak semudah itu kita dapatkan. Pertama bagaimana kita menghindari maksiat pribadi kita dulu. Menghafal gampang, hari ini kita hafal. Belum tentu besok masih ada di hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Berikutnya saya ke sahabat kita yang sudah siap dengan pertanyaannya. Siapa? Boleh berdiri? Oke, diperkenalkan namanya dan diajukan pertanyaannya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Kutratul Nada. Saya izin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa ternyata musibah-musibah yang datang dari kita itu ternyata dari dosa kita? Karena terkadang seringkali saya sendiri sering merasa seperti apakah musibah-musibah ini datang dari dosa saya, seperti itu. Dan jika kita sudah menyadari bahwa musibah-musibah itu sudah datang dari dosa saya lalu bertobat dan
berbuat baik dan selalu menyadarkan diri, tapi ternyata musibah itu tetap selalu Masih ada aja gitu ya? ada aja seperti itu. baik. Nah itu mengapa? Baik, terima kasih, itu saja. Terima kasih Nada, silakan Ustadz Abdul Somad. Kalau kita sholat istisqa, selesai sholat hujannya turun, maka mengapa sholat istisqa itu berjamaah tidak sendirian? Supaya ketika hujan turun kita mengatakan mungkin ini doa kamu yang makbul. Salah satu di antara. Salah satu di antara kita ini mungkin doa kamu. Bukan ketika hujan turun, ini saya yang. Jadi sombong ya Ustadz? Iya. Tapi ketika kemarau itu datang berkepanjangan hujan tidak turun, yang kita salahkan itu kita. Jangan-jangan hujan tidak turun ini gara-gara saya. Jangan-jangan rahmat Allah tertahan ini karena saya. Ketika kita menyalahkan diri kita, muncul rasa bersalah, maka kita sudah dapat satu poin di hadapan Allah SWT. Merasa bersalah. Apa kata Allah kepada Nabi Adam alaihissalam? La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Nabi Adam langsung ngaku. Akhir ayat itu yang diambil. Fatakuna minaz zalimin. Langsung ujung ayat itu yang diambil. Rabbana zolamna. Merasa zolim itu yang diungkapkan duluan. Aku salah. Kesalahan orang sekarang sudah salah, enggak ngaku salah, menyalahkan orang lain. Bangga lagi. Ini bangga. Bangga lagi dengan Ini hujan enggak turun ini gara-gara ente. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitung diri kamu sebelum kamu dihitung. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbang sebelum kamu ditimbang. Kata Abu Darda radhiyallahu an, at-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat khairum min qiyami lailah. Lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Kalau qiyamul lail sepanjang malam merasa diri penghuni surga. Tapi kalau kita berpikir sesaat, mungkin ini dosa saya, kita cepat beristighfar minta ampun pada Allah. Demikian. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Baik. Oke, nampaknya waktu kita sudah habis dan mudah-mudahan apa yang didapatkan dari guru-guru kita tadi, ustaz kita tadi menambah khasanah keilmuan dan juga menambah keimanan kita di pagi hari ini. Dan akhirnya saya Muhammad Sofyan dan juga Kiai Sumarno, Ustadz Abdul Somad juga pamit undur diri, juga seluruh kru yang bertugas. Nanti Ustadz Abdul Somad akan memimpin doa kita bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dafa'anna al-ghala wal-waba wal-fahsya wal-riba wal-zina wal-suyuf al-mukhtalifata wal-syada'ida wal-mihan. Ya Allah, jauhkan negeri kami dari malapetaka, bencana, musibah, narkoba, perbuatan keji dan mungkar, ma zahara minha wa ma batan, yang kelihatan maupun tidak tampak, min baladina hadza khassah, dari negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai secara khusus, wa min buldanil muslimina ammah, dan dari negeri-negeri kaum muslimin, seluruh umat yang ada di dunia ini. Allahumma arhamna wa anta arhamur rahimin. Curahkan kasih sayangmu karena engkau maha kasih dan sayang ya Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan palingkan hati kami setelah kau berikan hidayah kepada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.